Sahabat dalam Dharma, hari ini tanggal 4 November 2021 kita dalam program latihan, ya, latih diri bersama. Dan sebelum kita mulai, marilah kita sama-sama menenangkan diri, mengizinkan badan untuk rileks. Kemudian salah satu cara merilekskan badan adalah meletakkan perhatian sepenuhnya pada napas masuk dan napas keluar. Untuk membantu kita bisa lebih fokus pada napas masuk dan keluar, kita akan sama-sama mendengarkan 3 suara genta. Dan kali ini saya ingin mengajak Anda betul-betul untuk mendengarkan suara genta tersebut. Memang kadang genta ini kita dengar berulang kali, kadang-kadang menjadi kurang efektif. Tapi ketika kita bangkitkan suatu niat, bangkitkan suatu ketenangan dan kedamaian, lalu menerima suara genta tersebut, ternyata genta tersebut suara tersebut bisa membuat kita menjadi lebih tenang dan damai. Ya. Jadi marilah kita sama-sama duduk dengan tegap, rileks. Kemudian sama-sama siap menyambut 3 suara genta, lalu senyum kecil dalam mendengarkan suara tersebut. Baik, terima kasih Ida sudah mengundang ya 3 suara genta dan sama-sama kita bernapas tadi. Menurut saya dalam sepanjang hidup kita selalu perlu momen-momen untuk istirahat. Ya, jadi saya pikir istirahat itu penting. Dan kalau saya bicara istirahat, barangkali Anda pikir tidur kali ya. Tidur ya benar salah satu cara istirahat. Ya. Lalu tidur ini juga banyak cara-cara yang bisa dipergunakan sehingga kualitas tidur kita bisa lebih bagus. Karena apa? Saya banyak mendapatkan pengalaman dari kehidupan sehari-hari, latihan, meditasi. Saya merasa kalau kualitas tidur saya kemarin malam, contoh ya, kualitas tidurnya bagus, hari ini saya rasanya juga bagus gitu. Emosi juga cukup stabil. Jadi kadang-kadang kalau misalnya emosi Anda ya, atau perasaan Anda itu bergejolaknya terlalu banyak, saya rasa ada kemungkinan berkaitan dengan kualitas tidur tadi malam. Ya, apakah karena terlalu banyak berpikir sebelum tidur, ya, karena barangkali Anda punya bisnis, ya, harus ketemu customer atau mengajar, ya. Jadi ada sisa-sisa pikiran yang mungkin belum selesai, yang masih terus harus dipikirkan. Jadi 10 menit atau 15 menit sebelum tidur juga masih Anda pikirkan. Jadi itu menjadi bahan bakar, ya, bahan bakar yang kadang-kadang bisa berbahaya buat Anda. Karena dia bisa menjadi bergulung-gulung ya, dia muter-muter di situ sehingga menciptakan mimpi yang kadang-kadang melelahkan. Belakangan ini saya cukup sering memperhatikan mimpi apa saja sih yang muncul ketika saya tidur. Ya. Dan belakangan ini entah kenapa kebanyakan dari mimpi tersebut bisa saya ingat. Bahkan bisa saya ceritakan ulang. Ya. Mimpi itu seperti karangan lah ya, karangan cerita. Nah sekarang kalau kita dalam kondisi
bangun ya, dalam kondisi terjaga, barangkali ada kemungkinan sangat besar Anda bisa mengendalikan jenis karangan cerita apa yang muncul gitu ya. Anda bisa mengarang cerita ya. Apakah cerita yang bagus atau yang kurang bagus. Benar ya? Kesempatan untuk mengarang cerita yang bagus lebih besar kali ya. Tapi ketika Anda tidur, Anda kadang-kadang tidak berdaya, tidak bisa mengendalikan alur cerita dari mimpi tersebut. Jadi Anda seolah-olah terdorong oleh suatu kekuatan yang sangat besar yang tidak bisa Anda kendalikan. Nah, ini menjadi salah satu salah satu kendala banyak orang yang kadang-kadang tidurnya cukup ya. Mungkin dia tidur 7 jam atau 8 jam lalu setelah bangun dia merasa tidak segar. Walaupun tidurnya cukup gitu ya. Nah, jadi saya merasa penting buat Anda untuk mengkondisikan pikiran ya, present moment atau mengkondisikan pikiran lebih positif ya, meletakkan semua pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai ya. Anda pikir juga pekerjaannya tidak akan selesai. Ya, pekerjaan kan harus dibereskan bukan lewat dipikirkan. Anda mau pikir sejuta kali juga kalau tidak dikerjakan ya tidak beres-beres ya. Benar ya? Demikian kan? Jadi dengan mengingat demikian, saya sih berharap kualitas tidur Anda semakin bagus. Ya, kualitasnya semakin bagus sehingga eh, waktu Anda terjaga seharian ya dari pagi sampai malam juga membuat kualitas hidup Anda lebih bagus. Jadi prinsipnya sederhana. Belakangan sudah lama lah ya, sudah bertahun-tahun saya selalu mengkondisikan pikiran saya agar lebih tenang ketika mau tidur. Ya. Pertama-tama saya pasti menggunakan teknik napas ya. Jadi teknik napas ini sangat useful, sangat bermanfaat kapanpun ketika Anda terapkan. Jadi saya pribadi sebelum tidur saya pasti meluangkan beberapa menit untuk memperhatikan napas masuk, napas keluar ya. Karena saya sudah begitu terbiasa sama napas, jadi pikiran itu cepat sekali terfokus pada napas. Ketika pikiran terfokus pada napas, pikiran saya menjadi tenang, badan juga lebih cepat rileks. Ya. Jadi ketika saya tenang dan memperhatikan napas, saya langsung bisa tahu bagian badan saya mana yang tegang. Jadi seketika sedetik itu juga, saya bisa langsung bilang, oh bahu rileks. Dan bahunya langsung kendor. Dan banyak kali, ya, banyak kesempatan ketika saya periksa badan, ya sebelum tidur ya, saya periksa badan, wajah saya sebetulnya yang tegang. Jadi biasanya saya langsung periksa wajah. Ya, jadi wajah saya atau mata atau alis, ya itu terasa tegang sekali. Jadi dikendorkan, dirilekskan. Nah, ketika Anda bisa masuk tidur dalam kondisi demikian, pikiran Anda itu lebih terarah, ya, lebih terarah dan mudah mengakses benih-benih kebaikan dan kebajikan. Ya. Kalau mimpi Anda bagus kan, Anda juga happy ya setelah bangun tidur ya. Tapi kalau misalnya mimpinya dikejar-kejar anjing atau digigit ular ya atau apa, Anda bangun bisa kaget dan emosi Anda menjadi tidak stabil seperti itu. Ya. Lalu ada beberapa teknik juga saya terapkan ya. Contoh karena saya suka baca mantra. Ya, Anda mungkin punya mantra favorit. Ya, ada mantra yang mungkin sering Anda baca berulang-ulang. Mantra ini sangat bagus kalau bisa Anda pakai, Anda terapkan sebelum Anda tidur. Walaupun ya, walaupun ada beberapa pendapat bilang, oh kalau baca mantra nggak boleh sambil tidur. Saya sih kurang sependapat sama cara seperti itu. Yang namanya latihan bisa dalam posisi tidur, ya berbaring maksudnya ya, posisi berdiri, berjalan, ya duduk, ya itu beberapa posisi yang bisa kita terapkan. Ya, jadi menurut saya, jadi saya sudah merasakan manfaatnya. Saya mengulang mantra berkali-kali ketika saya sebelum tidur ya. Biasanya ada stepnya. Jadi saya sendiri sudah bikin suatu pola
Saya perhatikan napas berkali-kali, kemudian saya rilekskan badan, ya, wajah, dahi, badan, bahu, saya cek semuanya sampai kaki. Kadang saya suka gerak-gerakan kaki, jadi saya tahu nih kaki saya rileks atau tidak. Tangan saya gerak-gerakkan sedikit. Merasakan bantal yang menempel di kepala, merasakan matras ya yang menempel di badan, ya. Jadi ada suatu tekanan ya. Badan Anda kan punya berat, menekan tempat tidur ya. Anda bisa merasakan apa ya beratnya gitu. Nah seperti itu. Jadi ini salah satu cara yang menurut saya bisa membuat Anda lebih bahagia hidup. Ya. Kita nggak usah jauh-jauh lah ya. Kita barangkali perlu bicara bagaimana lebih bahagia dulu ya di present moment. Kemudian bikin kualitas hidup kita semakin bagus, semakin happy. Dan ini salah satu faktor ya yang menurut saya penting untuk Anda lakukan. Bukan cuma sekedar saya sharing hari ini terus Anda dengar ya angguk-angguk ya, angguk-angguk setuju, tapi Anda nggak mau terapkan. Ya. Saya selalu ingat ya banyak guru besar selalu bilang apa tujuan Buddha mengajarkan Dharma? Buddha mengajarkan Dharma agar bisa kita praktikkan. Ya, teori sih memang ada. Ya, teori juga butuh. Ya, cuman tidak terlalu teoritis kerja Buddha. Buddha ini lebih praktikal, lebih praktis. Jadi Buddha mau memberikan instruksi kepada kita semua sehingga bisa praktik. Ya, pendekatannya bagaimana? Sebetulnya kan sudah banyak sekali ya. Lalu ketika ada orang-orang yang butuh teori ya Buddha juga memberikan teori ya. Karena melalui teori Buddha bisa menjinakkan mereka, bisa apa ya, menarik simpati mereka. Cuman kan kalau Buddha ngajar ke masyarakat desa gitu kan, ya nggak mungkin ya mengajarkan teori-teori yang tinggi. Coba bayangkan petani gitu kan, yang kerjanya nyangkul di sawah gitu kan, atau pedagang gitu ya, yang jualan untuk profit atau pekerjaan lainnya ya. Mungkin mereka tidak butuh teori-teori yang tinggi. Teori-teori yang tinggi mungkin ketika Buddha bertemu dengan Brahmana atau ketemu Pangkeran atau bertemu menteri kerajaan. Barangkali Buddha akan bicara sesuatu teoritis yang lebih tinggi. Tapi ujung-ujungnya saya yakin adalah sesuatu yang praktis yang bisa kita lakukan, membuat kualitas hidup kita lebih baik. Ya, kalau kualitas hidup Anda nggak baik ya, Anda sebagai guru ya kualitas ngajar Anda, kualitas keberadaan Anda, kualitas kehadiran Anda jadi jelek juga. Ya, jadi seperti itu prinsipnya. Nah, ada satu lagi aspek ya yang malam ini ingin saya sharing adalah berkaitan dengan bagaimana hidup kita itu dipengaruhi oleh panca indera. Kita ini punya, kalau saya sebut panca indera berarti ini disebut sebagai 5 pintu. Pintu ya. Kalau pintu ini kan lebih sering dibuka ya. Telinga Anda kan sering buka ya, nggak bisa tutup ya telinga ya. Hidung juga ya, kecuali dipencet gini. Mata juga ya. Mata kan lebih sering terbuka kan, kecuali tidur kali ya. Kalau tidur kita tutup ya. Itu juga mungkin tidak tutup 100% ya. Atau walaupun Anda tutup mata, Anda masih bisa melihat kan. Kekuatan melihat Anda kan masih ada kan. Ya, melihat gelap kali ya, melihat kelopak mata Anda yang tertutup hitam, ya Anda bisa melihat hitam kan, masih bisa. Bahkan ketika tidur bermimpi juga seolah mata, telinga, hidung semuanya masih berfungsi ya. Kecuali mulut kayaknya. Pernah nggak merasa kalau mimpi ya, mau ngomong itu susah. Terus entah bahasa apa yang keluar ya. Dulu ada suatu ketika saya intensif belajar bahasa Mandarin. Nah, ketika saya belajar bahasa Mandarin, ya, itu waktunya saya masih di Perancis. Ya. Jadi ketika saya intensif belajar bahasa Mandarin, kan terus tidur gitu. Kalau tidur di tradisi saya, biasanya satu kamar kita ada beberapa orang. Ya minimal 3 atau 4 orang lah ya.
Nah, teman-teman saya ini, teman sekamar ya, roommate ya, teman saya ini bilang, kamu kemarin malam tuh mimpi, terus ngigau, ngigau ya namanya, ngigau, ngigau itu ngomong-ngomong, ya kan ada seperti itu ya. Jadi Anda ini mulut tidak terkendali pada saat itu karena Anda tidur. Jadi otak bisa menggerakkan mulut, dan otak ini menggerakkan mulut itu biasanya adalah sisa-sisa proses pikiran tadi siang. Ya, contohnya tadi siang saya banyak mempelajari kalimat-kalimat atau mengulang bahasa Mandarin gitu kan. Dia bilang tadi malam tuh saya dengar ya, Anda itu ngigau kayaknya pakai bahasa Mandarin. Keren kali dia bilang. Wah, ini hebat kali ya, ini tidur aja bisa menguncarkan bahasa Mandarin. Karena apa? Dia ada sisa-sisa. Jadi otak kita ini biasanya bisa mengeluarkan kembali sisa-sisa sesuatu yang tadi siang gitu. Ya, kayak gaung atau gema yang berkelanjutan cukup lama. Seperti itu. Ya. Jadi ini the power of pintu-pintu tersebut. Mata, hidung, telinga, mulut, badan jasmani ya. Dan sebetulnya Buddhis memasukkan pikiran juga ya. Pikiran itu bisa menjadi terstimulasi terus memunculkan sesuatu. Tapi pikiran ini rata-rata terstimulasi oleh panca indera. Anda melihat apa, Anda komentar. Anda mendengar apa, muncul connect sama, nyambung sama perasaan tertentu. Anda makan sesuatu, Anda akan memunculkan suatu pikiran atau perasaan tertentu ya. Seperti hari ini makanan di sini itu bubur, ya, bubur ya. Di sini kalau bubur itu identik sama orang sakit. Jadi saya tanya sama orang Vietnam ya, saya tanya, kenapa orang Vietnam ini mengidentikan makan bubur itu sama orang sakit? Karena apa? Karena saya suka bubur. Mungkin karena sejak kecil saya sering dikasih makan bubur ya. Orang Hokkien ya, orang Hokkien juga suka makan bubur. Makan siang makan bubur gitu. Jadi serasa kurang nendang gitu ya. Karena bubur itu bubur orang Hokkien atau orang Teochew gitu ya. Dia masak bubur tapi airnya banyak. Jadi buburnya cuma segitu, airnya banyak. Jadi ketika kita menyiduk ya mau ngambil buburnya, yaitu keambil kuahnya lebih banyak. Ya, jadi sejak kecil kalau makan bubur ya begitu. Tapi setelah ke Bandung, buburnya jadi berbeda. Bubur orang Bandung itu kental, ya nggak ada kuahnya sama sekali. Jadi, wah ini kental sekali. Lebih ya maknyus kali ya, lebih kerasa gitu kalau makannya. Kalau Bandung kan dia campurin macam-macam ya. Kalau dulu waktu itu kan saya belum vegetarian, jadi ada ayam suwir gitu. Ayam suwir ya namanya. Ayam suwir ada kasihin kacang, kasihin macam-macam lah ya. Cakwe juga ya. Kita dulu makan cakwe itu dicelupkan sama air tahu. Kalau enggak dicelupkan di kopi atau sejenisnya lah, cakwe ya. Lalu ke Bandung dikasih bubur ayam, terus dikasih cakwe. Rasanya aneh. Tapi setelah makan berkali-kali, oke juga cakwe ya. Cakwe dicampur sama bubur ayam gitu ya. Karena itu persepsi saya, karena saya terbiasa dengan cakwe dimakan bersama kopi atau sama Milo ya. Sorry ya sebut merek jadinya. Dulu kan suka ini yang hot chocolate atau sejenisnya ya, seperti itu. Tapi saya tidak tahu apakah Anda juga mengalami hal seperti itu. Jadi kita kembali ke persepsi dari 5 pintu tersebut. Nah, sekarang apapun yang kita rasakan ya berkaitan dengan sebenarnya topik yang mau saya cerita-cerita sebetulnya berkaitan dengan sama kok beda. Ya. Yang intinya adalah di dalam sama itu sepertinya ada beda. Di dalam beda itu ada sama sebetulnya ya. Barangkali Anda langsung nyambung, oh di sutra hati ya, Hat Sutra ya, Prasna Paramita ya. Karena di awal-awal ketika mendengarkan sutra hati rasanya ini sutra yang diagung-agungkan oleh tradisi Mahayana, tapi kok
doesn't make sense gitu ya. Apa logikanya itu nggak masuk gitu. Ya karena saya pakai logika untuk memaknainya. Ya, jadi mungkin bisa memaknai Sutra Hati sedikit tapi tidak mampu sepenuhnya. Sampai sekian lama saya merenungkannya ya, merenungkannya sekian lama ya. Baru mulai sedikit lebih mengerti bahwa di Sutra Hati kan ada disebut panca indera juga kan. Makanya disebut mata melihat, hidung membau ya mencium aroma, telinga mendengar suara, lagu ya, mulut mengecap atau mengeluarkan suara, badan itu kontak ya, kasar, halus ya dan sebagainya ya, keras atau lembut. Ketika membaca bagian itu saya mulai mengerti bahwa sama atau beda kadang-kadang sangat terpengaruhi oleh panca indera kita. Ya, jadi sebetulnya saya mau kasih cerita lah ya lebih gampang. Ya. Di sebuah kerajaan ada 4 orang pangeran. Jadi ya 4 orang pangeran ini ya pangeran sebutlah ya pangeran ke-1, pangeran kedua, pangeran ketiga dan pangeran keempat. Lalu ada bapaknya ya. Kalau bapaknya berarti raja ya. Raja. Lalu raja ini bilang ke anak-anaknya, anak-anakku di hutan sebelah sana ya, hutan yang kalau kamu naik kuda ya atau naik kereta kuda pergi ke arah utara sekian lama Anda akan ketemu suatu hutan dan di hutan itu ada suatu pohon yang indah sekali. Dan pohon itu unik satu-satunya. Ya. Dan pohon ini memiliki bunga ya. Bunga berwarna pink. Berwarna pink ya. Dan indah sekali katanya. Jadi setelah mendengar ada pohon yang indah ini, anak-anaknya juga ingin pergi lihat ya para pangeran ini. Cuman mereka ini tidak pergi bersamaan ya. Jadi mereka perginya masing-masing. Dan ada suatu ketika pangeran yang pertama ya, entah udah sekian lama dia tiba-tiba, oh ya, raja pernah bilang ya, ayah saya pernah bilang ya, teringat dia ada pohon indah di sana gitu. Lalu dia pergi ke sana melihat. Karena pada saat itu adalah musim musim semi ya. Ada beberapa musim ya. Karena itu pada musim semi itu pohonnya itu hijau gitu. Ya, hijau sekali. Ya, terus sama ada bunga-bunganya ya. Ada bunganya berwarna pink. Terus dia ke sana, oh ya, benar ya. Ini yang dibilang ayah saya benar. Ya, pohonnya indah, terus rindang ya, dia di sana berapa lama. Terus dia pulang. Ya, dia ceritalah kepada pangeran yang lain. Oh, saya benar ini saya ke sana melihat pohon tersebut. Ya, pangeran yang lainnya angguk-angguk aja ya. Oke. Lalu tidak lama kemudian ada pangeran yang kedua juga pergi. Saya juga mau pergi lihatlah. Apakah benar ini? Ya, katanya pohonnya indah. Jadi dia pergi. Ketika dia pergi ke sana ke arah utara tadi ya, naik kuda beserta beberapa pengawalnya sampai ke sana. Ya, dia lihat, akhirnya dia ketemu pohon tersebut yang unik itu. Pohon itu hanya agak hijau-hijau aja, hijau, nggak ada pink sama sekali. Ya, hijau, lebat, besar, terus daunnya besar gitu kan. Cuman itu yang dia lihat. Tapi dia tetap merasa rindang pohonnya ya, asik gitu ya, duduk di sana untuk istirahat. Lalu dia pulang gitu kan. Dia bantah. Dia bilang, "Oi, pangeran pertama, ya, saya sudah melihat pohonnya, tapi nggak ada itu bunga-bunga pink katanya. Cuma ada satu pohon besar yang daunnya banyak sekali, ya hijau, lebat. Itu kan pohonnya." Ya dia bilang ada bunganya, tapi jadi mereka ribut. Lalu pangeran ketiga juga penasaran. Ya, setelah berapa lama pangeran yang ketiga pergi juga lihat. Setelah dia pergi lihat,
Dia cari, patokannya adalah punya bunga warna pink, kemudian pohonnya besar, lebat, ya warna hijau, segar gitu kan. Sampai ke sana, dia cari itu pohon nggak ketemu-ketemu. Ya, akhirnya dia ada melihat ya ada suatu pohon yang besar yang spesial. Lalu dia menduga kayaknya ini pohonnya. Tapi pohon ini nggak ada bunga pink, ya daunnya juga udah kuning-kuning, ya sebagian besar rontok, ya nggak ada hijau, nggak ada rindang katanya kan. Jadi dia balik, dia bilang kalian ini bohong katanya. Ya panggilan pertama bohong, ya. Panggilan kedua juga bohong. Ya, nggak ada yang namanya bunga pink dan sebagainya, ya yang seperti yang mereka deskripsikan. Lalu panggilan keempat juga penasaran, ini kok 3 orang ngomongnya ngawur gitu ya. Nggak ada yang cocok gitu kan. Ya, jadi dia juga pergi lihat, ya. Ketika dia pergi lihat, ya pohon yang sama, ya itu pohonnya cuman agak kering, tapi dia sudah mulai tumbuh tunas-tunasnya, ya ada hijau-hijaunya dikit, ya di sana sini, kemudian warnanya segar, terang sekali, gitu kan. Lalu dia balik, kalian payah semua, ya. Pangeran satu salah, katanya. Nggak pernah ada seperti itu, ya. Pangeran kedua juga salah, pangeran ketiga juga salah. Yang benar saya, katanya kan. Tuh, ini pohonnya, ya. Pohonnya besar, ya. Daunnya kecil-kecil, ya. Begitu dia deskripsikannya. Jadi dia merasa dia yang paling benar, gitu. Lalu mereka lapor ke bapaknya, ke raja. Terus raja bilang, benar, kalian semua benar. Ya. Karena apa? Karena kalian perginya pada musim yang berbeda-beda. Sehingga Anda melihat pohon yang sama, ya, melihat pohon yang sama, tapi di musim yang berbeda, sehingga kondisinya berbeda. Ya. Jadi kalau kita manusia berpikir secara umum, bagaimana mungkin melihat barang yang sama dengan visual yang berbeda gitu kan? Ya barangkali manusia juga demikian. Ya. Manusia juga ada musim-musimnya. Ada musim stres gitu kan, rambutnya tegang semua gitu kan. Atau mungkin musim lagi apa ya? Musim lagi banyak proyek, banyak dapat cuan gitu kan, profit besar ya. Wajahnya berseri-seri gitu kan, terang ya, seri-seri gitu. Atau mungkin lagi ada apalah ya, ada sesuatu yang sedih gitu kan, ada kondisi kondisi yang kurang baik, sedih. Barangkali Anda merasa emosi atau perasaannya kurang stabil atau apalah gitu ya. Ada juga musim malas-malesan ya. Tadi Ida bilang, ini gimana nih arek-arek gitu kan. Semakin lama kok semakin malas. Kayaknya musimnya cuman musim malas, lebih malas, malas sekali, sangat malas gitu. Ke sana terus gitu kan. Arahnya entah kenapa ke sana gitu. Tidak pernah minimal mungkin zero kali ya. Stabil atau mungkin bergeser sedikit ya ke lebih rajin gitu. Saya tidak tahu gitu. Tapi saya nggak tahu ya ini kan persepsi masing-masing ya. Atau barangkali terlalu banyak kejadian dalam hidup sehingga nggak tahu ya Anda kehilangan semangat atau apa ya yang mungkin perlu perlu di apa ya perlu dibantu untuk diketemukan kembali sama apa ya sama orang bilang first love kali ya. First love. First love itu adalah mata Anda pertama melihat sesuatu gitu ya. Coba Anda bayangkan pertama kali atau tahun-tahun awal Anda mengajar di sekolah minggu. Tahun-tahun pertama Anda melihat anak-anak yang lucu-lucu tersebut ya. Mungkin tahun pertama, tahun kedua mereka ini lucu sekali, culun sekali ya. Udah tahun ketiga, tahun keempat ngajar ya. Ini anak kok bandelnya minta ampun sih gitu kan, bikin jengkel aja. Jadi akhirnya lebih banyak melihat jengkelnya daripada culunnya gitu. Culunnya itu sebenarnya masih ada kok. Saya yakin culunnya masih ada. Cuman Anda terlalu fokus pada
keselnya, yang jeleknya. Jadi shifting fokus Anda juga mungkin boleh di apa ya, dipindahkan gitu fokusnya kalau mau ya, sehingga Anda bisa merasakan sesuatu yang berbeda. Kayak tadi saya makan bubur ya. Jadi ketika saya melihat bubur ya, saya langsung mengasosiasikan, ini orang sakit ini, saya bilang ini orang sakit makan bubur gitu kan. Tapi dalam hati saya tuh suka bubur. Jadi sakit atau nggak sakit, dikasihin bubur, saya pasti makan. Ya, seminggu 7 hari dikasih bubur, saya sanggup makan. Lucu ya. Atau ada ya orang Chinese ya. Ada orang Chinese ya, saban hari sebulan 30 hari atau 31 hari dikasih mie terus, dia bisa makan. Atau makan kalau nggak ada mie mungkin kurang. Tapi kalau orang Indonesia mungkin sedikit berbeda ya. Sebulan 30 hari kalau nggak ada nasi mungkin ada yang agak kurang gitu ya. Kalau saya dikasih bubur, oke, dikasih mie, ya makan. Nasi yang sebenarnya saya kurangin gitu ya. Tapi makan juga. Ya, saya kan sudah lama nih mengurangi nasi kan. Persepsi saya itu karena karbohidrat terlalu banyak. Jadi saya mengurangi intake beras, nasi. Jadi saya kurangin sedikit. Jadi setiap kali saya ngambil nasi selalu sedikit, saya kurangi 50%. Kalau misalnya biasanya ngambil 4 sendok, saya jadi ngambil 2 sendok aja, 2 aja. Ya. Terus ada suatu ketika saya terlalu sibuk. Ya, saya terlalu sibuk, lalu terpaksa minta samanera ya. Sini kan banyak samanera muda-muda ya. Kalau saya terlalu sibuk, terus jam makannya agak tabrakan sama kegiatan lain atau kegiatan kampus, saya kasih patah saya, kasih bowl saya. Ini samanera tolong ambilkan makanan. Ya. Terus saya cuma pesan jangan ambil banyak-banyak, cukup setengah bowlnya saya aja. Kan ada patah kan? Patahnya saya bilang ambil setengah aja. Ya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga dia ngambilnya full. Samanera ini banyak sekali, nggak bisa habis saya bilang. Terus orang Vietnam ini termasuk penggemar nasi. Jadi di atasnya sayur ya, di bawahnya ketika saya sendok, nasinya banyak kali. Saya ini agak apa ya, agak picky gitu kan. Samanera sini. Ya, jadi aturan pertama ngambil makanan setengah aja. Ya, setengah. Siap dia bilang. Oke, ngerti ya. Ngerti dia bilang. Terus nasi jangan banyak-banyak. Ya. Sayur banyak boleh, tapi nasi dikit aja. Ya. Tapi ada suatu hari, mungkin dia lupa. Mungkin dia buru-buru ngambil, habis ngambil dia taruh di meja, saya makan. Wah, ini nasinya masih banyak juga, saya bilang. Terus saya makan aja. Ya udahlah, nggak usah komplain, saya bilang. Makan aja. Makan nasi. Ternyata nasinya banyak, enak juga ternyata ya. Jadi saya menikmati makan nasinya gitu. Tapi tetap saya panggil, Samanera, ya. Ini nasinya masih agak banyak ya. Kamu kurangin ya. Mungkin 2 sendok saya bilang. Oke. Jadi setelah itu ya mulai cocok lah ya. Setelah beberapa kali diatur-atur ya cocok gitu ya. Jadi kira-kira demikian beberapa pesan dari saya. Semoga bisa sedikit memberikan semangat, membuat Anda boleh tersenyum, boleh tergelitik, atau membuat Anda bingung juga ada bagusnya ya. Berarti Anda mikir gitu, Anda merenungkan gitu kan. Bingung itu nggak selalu jelek kok. Bukan berarti Anda tidak mengerti. Barangkali Anda mengertinya berlebihan, akhirnya jadi bingung. Oke, jadi kira-kira demikian beberapa pesan singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Dan saya mau sekali lagi mengundang Ida untuk mengundang Genta lonceng 3 kali. Dan mari kita sama-sama bernapas bersama-sama, senyum bersama-sama. Ini suara gentanya ini hebat loh ya, menembus jarak jauh sekali sampai ke Thailand loh ya. Suaranya di Surabaya loh ya, terdengar sampai Thailand ya, magic ya.
luar biasa ya. Jadi selamat menikmati 3 suara genta ya. Saya persilakan.